Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam humanistik. Dalam kegiatan ini, yaitu kegiatan untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu PDD UKTPT bidang pengajaran. Perkenalkan, saya Apoteker Ferry Setiadi, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi, dosen tetap pada program studi Sarjana Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia. Latar belakang keilmuan saya adalah farmasi klinis dan saya berkonsisten terlibat aktif dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bagian bidang pengajaran. Berorientasi pada praktik pelayanan kefarmasian berbasis klinis. Saya mengampu mata kuliah interaksi obat sebanyak 2 SKS pada semester 5. 14 kali pertemuan, 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Yang merupakan bagian penting dalam struktur kurikulum farmasi klinis. Materi pembelajaran bisa diakses di aplikasi Siakat Stikes Medistra Indonesia. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu yang pertama, CPL mampu mengingatkan definisi garis besar tentang interaksi obat dan memahami prinsip interaksi farmakokinetik dan farmakodinamik. Untuk mendukung CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mutu kuliah atau CPMK sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis jenis-jenis interaksi obat berdasarkan mekanisme farmakokinetik dan farmakodinamik, serta menilai dampak klinisnya. CPMK ini dijabarkan dalam sub CPMK antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu membedakan interaksi obat berdasarkan mekanisme absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan interaksi farmakokinetik baik aditif, sintetik, maupun antagonistik. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi kategori interaksi obat berdasarkan tingkat keparahan klinis, yaitu ringan, sedang, berat. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan interaksi obat berdasarkan dalam skenario kasus klinis. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan Student Center Learning dengan metode Problem Based Learning atau PBL, terus Case Study Discussion, serta memanfaatkan media digital seperti simulasi interaksi obat melalui aplikasi-aplikasi berbasis web. Pendekatan ini dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan dalam konteks pelayanan farmasi yang nyata. Di bidang penelitian, saya fokus pada evaluasi ketepatan penggunaan obat dan interaksi obat, yang hasilnya saya integrasikan ke dalam proses pembelajaran sebagai bentuk penerapan research-based teaching. Hal ini saya yakini dapat meningkatkan relevansi materi ajar dan mendorong mahasiswa berpikir kritis serta secara klinis. Berikut proses pembelajaran yang akan saya sampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Baik ya. Oke, hari ini kita akan pertemuan, yaitu pertemuan ke-6 ya, terkait interaksi obat, mata kuliah interaksi obat. Harapan dari tujuan penelitian pembelajaran hari ini, teman-teman itu memahami tentang interaksi obat berdasarkan fase, ya. Tadi ada fase farmakokinetik dan farmakodinamik. Terus teman-teman juga memahami tentang tingkat keparahan dan kualifikasi dampak dari tingkat keparahan. Dari tingkat keparahan itu nanti ada ringan, sedang, dan berat. Itu adalah tujuan dari pembelajaran hari ini ya, tentang interaksi obat. Nah, sebelumnya kita sudah pertemuan membahas tentang interaksi obat ya. Kita sudah ceritakan tentang interaksi obat gitu ya, secara detail. Coba saya pengen refreshing lagi gitu ya. Teman-teman di sini kira-kira masih ada yang ingat nggak materi sebelumnya? Coba. Saya, Pak. Oke, silakan. Apa itu tentang interaksi obat?
Jadi saya di sini mau menjelaskan tentang interaksi obat. Jadi interaksi obat itu adalah pemberian dua obat secara bersamaan yang dimana obat tersebut ada yang menurunkan atau mengurangi efek terapi dan juga meningkatkan kerja obat. Oke, benar ya yang disampaikan teman-teman tadi ya. Jadi pemberian antara dua obat ya secara bersamaan dapat berdampak interaksi obat, bisa menurunkan atau menghilangkan. Nah, itu adalah secara umum materi tentang interaksi obat, gitu ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah materi sebelumnya yang tadi sudah disampaikan oleh temannya tadi ya. Ada suatu kondisi di mana efek suatu obat berubah karena adanya obat lain seperti makanan, minuman gitu ya, atau kondisi medis. Tapi kita fokusnya ke bagian obat gitu ya, yang tadi dimana dapat menyebabkan peningkatan, penurunan, atau perubahan efek dari obat yang dikonsumsi. Itu yang kita fokuskan. Nah, ini kita masuk ya. Sebelumnya kita udah ada pengantar juga ya tentang definisi-definisi tentang obat gitu ya. Di sini kita akan melihat mekanisme dari interaksi obat. Terbagi ada dua fasenya ya. Ada farmakokinetik, ada juga farmakodinamik. Ya, di sini coba kita refreshing lagi ya tentang farmakokinetik dan farmakodinamik. Di sini ada yang masih ingat kalau fase farmakokinetik itu fase seperti apa? Saya, Pak. Oke, coba silakan. Jadi farmakokinetik itu berkaitan dengan tentang perjalanan obat di dalam tubuh mulai dari masuk hingga keluar tubuh. Nah, fase farmakokinetik itu mencakup 4 tahap utama, ada absorpsi, distribusi, metabolisme, sama ekskresi. Oke, benar ya. Jadi ada fase farmakokinetik ini adalah absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Itu adalah fase masuk obat ke dalam tubuh. Nah, pada fase itu proses interaksi obat itu bisa terjadi, bisa diabsorpsi, bisa distribusi, metabolisme, dan ekskresi gitu ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke fase farmakodinamik. Coba siapa yang bisa jelaskan? Saya, Pak. Oke, silakan. Jadi farmakodinamik itu adalah suatu proses di mana interaksi obat itu berinteraksi dengan reseptor dalam tubuh untuk menghasilkan efek terapeutik dalam tubuh. Oke, benar ya. Jadi pada fase farmakodinamik ini adalah proses nih obat mau berkaitan dengan reseptor. Namun karena ada pemberian dua obat tadi sehingga mereka saling menggeserkan. Jadi obatnya tidak bisa berkaitan dengan reseptor salah satunya gitu karena menjadi toksik di dalam tubuh. Ya, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kalau di sini saya akan memberikan tugas kelompok atau diskusi ya. Tadi kan udah dikasih ya pemahaman terkait farmakokinetik, farmakodinamik. Pasti teman-teman sudah bisa membedakan nih mana proses farmakokinetik, mana fase farmakodinamik. Saya bagi dua kelompok, nanti silakan diskusi ya. Yang barisan sini itu kelompok 1, yang barisan sini adalah kelompok 2 ya. Perhatikan tugasnya adalah nanti ada evaluasi ya. Evaluasi itu saya akan memberikan nilai sama teman-teman. Jika hasilnya lengkap gitu ya, itu 8 sampai 10. Jika hasilnya cukup lengkap itu 4 sampai 7. Jika ringkasnya pembahasannya berarti 1 sampai 3 gitu ya. Nanti saya kasih poin langsung. Oke? Siap? Oke. Nah, ini dia diskusinya. Di sini ada gambar 1, gambar 2. Tolong masing-masing kelompok tentukan gambar 1 dan 2 di atas mana yang masuk ke proses farmakokinetik, mana yang farmakodinamik. Nanti berikan penjelasan. Saya kasih waktu 1 menit, silakan untuk berdiskusi. Ya, diskusikan apa yang akan dijelaskan nanti. Oke, cukup. Diskusikan, pastikan sudah bisa menentukan mana farmakokinetik, mana farmakodinamik, gitu ya. Silakan. Nanti berikan penjelasan juga terkait dari fase farmakokinetik, farmakodinamik. Nanti silakan satu perwakilan yang menjelaskan. Oke, sekarang sudah berdiskusi, sudah siap ya? Silakan kembali lagi ke barisannya.
Kita mulai. Oke. Kembali. Ya, sudah dapat ya hasilnya ya. Oke, saya minta perwakilan dari kelompok 1. Kira-kira siapa yang akan membantu menjelaskan? Saya, Pak. Oke, silakan. Izin Pak untuk hasil dari diskusi kelompok kami. Itu nomor 2 menunjukkan farmakokinetik yang dimana berkaitan dengan atme, yaitu masuknya obat melalui oral sampai diekskresi. Terus yang pertama itu menunjukkan ke farmakodinamik, yaitu antara 2 obat yang berikatan dengan reseptor, yang memberikan efeknya itu hanya salah satu obat, yang satunya itu dilepaskan. Oke, terima kasih ya. Jawaban yang bagus ya. Sekarang masuk ke kelompok 2. Bagaimana hasil diskusinya? Siapa yang akan menyampaikan? Kan? Saya, Pak. Oke, silakan. Hasil dari yang telah kami diskusikan, yang gambar kedua itu maaf Pak. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Gambar 2, kenapa? Dari gambar 2 itu termasuk dalam farmakokinetik yang menjelaskan tentang atme, di mana awal masuk obat melalui oral hingga keluarnya itu ekskresi. Dan yang di gambar yang pertama itu masuk dalam farmakodinamik, di mana dia berikatan 2 obat yang saling berikatan dengan reseptor, di mana salah satu reseptor itu memberikan efek farmakoterapi, sedangkan yang satunya dilepas. Oke, baik, terima kasih. Penjelasannya cukup bagus ya. Ini nilainya hampir sama, udah masuk ke kategori lengkap lah ya. Cukup lengkap atau sangat lengkap? Sangat lengkap. Oke, semuanya dapat poin 10 karena sangat lengkap menjelaskan ya. Oke, kita masuk. Jadi teman-teman sudah punya tanggapan ya tentang istilah farmakokinetik, farmakodinamik, sehingga nanti ini yang membantu teman-teman untuk bisa menganalisis tingkat keparahan yang terjadi pada fase farmakokinetik, farmakodinamik untuk mengidentifikasi interaksi obat gitu ya. Oke, kita masuk ke berikutnya. Nah, di sini adalah contoh nih. Tadi jawaban dari kalian, ini jawaban lengkapnya, yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik. Kalau farmakokinetik itu proses masuknya obat ke dalam tubuh sampai dikeluarkan dari tubuh yang termasuk dalam proses yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi gitu ya. Contohnya ini saya kasih case langsung ya, yaitu mengubah penyerapan, distribusi, metabolisme atau ekskresi. Contohnya adalah rimpamvisin. Tahu obat rimpamvisin? Itu adalah obat TB ya. Obat TB. Terus ada obat warfarin. Kalau warfarin obat pengencer darah ya. Ya, di mana si rimpamvisin ini mempercepat proses metabolisme si warfarin, sehingga obatnya tidak ada efek terapi gitu ya. Dikeluarkan cepat nih, di metabolisme cepat oleh si rimpamvisin karena dia sifatnya menginhibisi gitu ya. Jadi dia mempercepat si proses warfarin. Jadi otomatis obat-obat si warfarin ini tidak akan berfungsi dong buat si pasiennya. Berarti dia menurunkan atau menghilangkan gitu ya. Jadi dia masuk ke fase farmakokinetik karena ada proses metabolisme. Nah, sekarang pada fase farmakodinamik gitu ya, ini terjadi pada tingkat reseptor atau efek fisiologis. Kenapa gitu ya? Di sini ada aspirin dan warfarin. Sama-sama deh nih ya, dia bersikeras mau berdampingan, mau masuk ke reseptor berbarengan gitu ya, sehingga peningkatan resiko pendarahan ya kan, karena berdua obat ini berlomba nih mau berikatan dengan reseptor sehingga berisiko adanya pendarahan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan berikutnya di slide-nya ya. Di sini ada dampak interaksi obat ya. Maksudnya adalah ada efek terapi meningkat, maksudnya resiko toksisitas maksudnya ya. Terus efek terapi menurun, berarti pengobatan menjadi tidak efektif.
terus timbul efek samping yang tidak diinginkan, ya. Terus ini ada pencegahannya. Apa yang harus dilakukan? Kita harus melakukan konsultasi ke dokter. Kita sampaikan sebelum pengobatan kita ada minum obat ini, kita mengkonsumsi suplemen ini, gitu ya, supaya kita bisa melakukan pencegahan. Oke. Selanjutnya ada tingkat interaksi obat. Tingkat dari interaksi obat itu ada dari ringan, berat, dan sedang, gitu ya. Ringan, sedang, berat, ya kan? Kalau ringan itu efeknya kecil, tidak perlu perubahan, ya. Terus kalau sedang itu butuh pemantauan atau penyesuaian lah dosisnya, gitu kan. Terus ada yang berat, berarti harus dihentikan penggunaannya, itu. Nah, makanya harus kita perhatikan nih, dampak dari si interaksi obatnya ini seperti apa tingkatannya. Nah, nanti saya akan ajarkan apa lagi yang harus diperhatikan. Ya, ini contohnya bisa dampaknya jika berat, yaitu dapat mengancam nyawa, gitu ya. Terus kalau dia dampaknya sedang, itu biasanya dapat menyebabkan pemburukan kondisi pasien. Jika dia ringan, itu efek tidak signifikan ya secara klinis ya, masih bisa kita atur, gitu ya. Nah, ini adalah contoh kasus. Ya, misalnya itu di sini saya ambil contoh obatnya adalah paracetamol, ibuprofen, asam mefenamat, gitu ya. Kenapa? Karena obat ini sering digunakan, apalagi untuk penanganan nyeri, gitu ya. Nah, di sini dia punya interaksi obat. Kita contohkan adalah ibuprofen. Dia berinteraksi dengan obat warfarin, aspirin, ya, terus obat hipertensi, ya, terus sama kortikosteroid. Nah, di sini adalah dampak dari interaksinya. Misalnya warfarin meningkat risiko pendarahan, ya. Terus ada aspirin, ya, menurunkan efek antiplatelet atau aspirin. Kira-kira ini masuk ke farmakokinetik atau farmakodinamik? Nih, dia menurunkan efek atau dia risiko pendarahan? Farmakodinamik, gitu ya. Udah pinter nih, gitu ya. Udah bisa menentukan ya. Ini saya kasih contoh tadi. Nah, selanjutnya adalah, ini adalah aplikasi yang saya gunakan. Biasanya kalau untuk pembelajaran itu namanya Drug Interaction Checker. Teman-teman bisa akses di web ini ya. Itu gratis. Ya, tinggal masukkan saja obat-obat yang dalam satu resep, masukkan ke dalam, terus nanti akan keluar analisanya. Nah, ini contohnya, misalnya ibuprofen dan warfarin akan penggangguan fungsi ginjal. Terus kalau mefenamat asid, gitu ya, sama captopril, gitu kan. Nah, ini bisa meningkatkan tekanan darah. Yang tadi si captopril ini untuk menurunkan tekanan darah, karena ada pemberian dua obat ini, malah dia makin meningkat. Berarti dampaknya nggak baik ya untuk pasiennya ya, malah memperburuk kondisi pasien. Sama dengan ibuprofen dan captopril, sama juga dampaknya. Ya, itu berbahaya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh juga bisa gunakan drug.com. Itu ada tuh, bisa dimasukkan juga. Prinsipnya sama penggunaan aplikasinya. Ya. Nah, terus ini contoh misalnya antibiotik yang biasanya kan antibiotik yang kalian ketahui apa aja? Ada amoxicillin, metronidazole, doxycycline, cefadroxil, gitu ya. Kita contoh amoxicillin. Nah, amoxicillin dengan obat-obat misalnya allopurinol, gitu kan, kontrasepsi oral, gitu ya. Kalau allopurinol dia meningkatkan resiko ruam kulit. Terus kalau kontrasepsi menurunkan efektivitas kontrasepsi, gitu ya. Nah, terus ini ada interaksi misalnya metronidazole, ya kan, bisa dengan warfarin sama ya. Dia meningkatkan resiko pendarahan. Terus ada phenytoin, gitu ya, meningkatkan penurunan kadar phenytoin, gitu ya. Terus ini adalah bukti ilmiah. Kenapa saya bilang bukti ilmiah, gitu ya? Ini adalah hasil penelitian saya di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. Itu mengidentifikasi potensi interaksi obat ya. Ini khusus pada pasien jantung, terus pasien stroke ya. Kenapa gitu ya? Karena pada penggunaan obat jantung sama stroke iskemik inilah sering terjadi. Contoh tadi ada obat warfarin, ya kan? Ada obat-obat apa lagi tadi? Aspirin, gitu kan? Nah, itu adalah banyak sekali obat-obat yang berpotensi interaksi obat yang dimana mempengaruhi efek klinis kepada pasien, apalagi pasien-pasien jantung, gitu ya. Makanya inilah hasil penelitian saya. Ini juga hasil penelitian saya. Nah, dengan itu juga saya juga mengoptimalisasi mutu farmasi klinis dengan melalui pengembangan sistem aplikasi. Jadi tadi kan sudah ada aplikasi ya, tapi dalam pelayanan farmasi klinis itu aplikasinya terpisah-pisah.
Nah, di penelitian saya ini saya buat aplikasi yang dimana dibuat jadi satu aplikasinya, ya kan? Digunakan oleh apoteker untuk mengidentifikasi interaksi obat, regimen dosis gitu ya, clearance kreatinin gitu ya. Ini adalah publikasi saya. Nanti teman-teman silakan saja akses ini hasil publikasi saya, bisa dibaca nanti untuk case-case yang sudah terjadi secara implementasinya gitu ya. Oke, sampai di sini materinya. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Saya Pak, Oke, silakan. saya izin bertanya bagaimana cara mengidentifikasi potensi interaksi obat pada pelayanan farmasi di apotik. Terima Oke, kasih Pak. bagus ya, pertanyaan dia langsung implementasi gitu ya. Jadi nggak analisis dari langsung implementasi. Jadi teman-teman ketika nanti sudah lulus bekerja gitu, misalnya di satu pelayanan di apotik, diminta untuk menjelaskan tentang bagaimana kita mengidentifikasi interaksi obat. Teman-teman harus melihat dari resepnya pastinya ya. Analisis resepnya, pastikan obat-obat yang ada di sana tertulis dengan lengkap ya, nama-namanya, terus dosisnya dan lain-lain. Silakan buka aplikasi web yang saya sampaikan tadi ya, ada Drug Interaction sama drug.com, masukkan semua obat yang ada dalam resep, terus langsung dianalisis, nanti akan keluar analisisnya bahwa ini ada interaksi gitu ya, interaksinya tingkat berapa, pada fase apa, terus nanti bagaimana tindak lanjutnya gitu. Jadi pastikan teman-teman bisa mengakses aplikasi. Biasanya di apotik atau di rumah sakit menyediakan aplikasi khusus mengidentifikasi interaksi obat. Jelas? Jelas Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah kesimpulan. Kira-kira dari teman-teman sini ada yang bisa memberikan kesimpulan hasil pembelajaran hari ini? Saya Pak, Oke, silakan. saya izin menjawab kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini tentang interaksi obat, yaitu yang pertama, untuk fase obat itu terdapat farmakokinetik sama farmakodinamik. Ya. Lalu tingkatan obatnya ada dari ringan, berat hingga sedang. Lalu untuk pengecekan interaksi obat bisa menggunakan drugs.com yang biasanya digunakan oleh tenaga kefarmasian untuk mengecek interaksi obat. Oke, terima kasih ya. Jadi kesimpulan intinya adalah teman-teman sudah tahu nih mengenal fase kejadian interaksi obat terjadi pada fase farmakokinetik, yaitu pada proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Terus farmakodinamik itu pada fase saat obat berikatan dengan reseptor. Terus teman-teman bisa menentukan juga tingkat keparahannya ya berdasarkan hasil efek dari si interaksinya. Misalnya ringan, kalau ringan tadi teman-teman hanya perlu mengatur pola waktu minum obat. Kalau sedang tadi perlu dimonitoring oleh dokter. Kalau yang sudah berat itu harus kita lakukan penggantian obat dan dimonitoring oleh dokter gitu ya. Terus teman-teman juga bisa mengidentifikasi interaksi obat tadi menggunakan aplikasi gitu ya. Ada aplikasi Drug Interaction, terus ada drug.com, ada Lexicom sama Manscaped ya. Dan pastikan adalah selalu memberikan pelayanan kefarmasian dalam monitoring interaksi obat itu kita harus memberikan informasi yang detail gitu ya. Terus kita juga sebagai orang awam misalnya harus menyampaikan obat-obat apa yang kita konsumsi ke dokter ya, supaya kita bisa mengidentifikasi lebih awal potensi interaksi obat gitu ya. Nah, ini ada tugas individu buat teman-teman. Silakan membuat ringkasan dari jurnal yang saya tampilkan tadi ya. Terus dibuat ya, diupload di Google Drive yang sudah saya sediakan. Ya, nanti teman-teman silakan masukkan, ditunggu nanti 2 hari sebelum pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya 2 hari sebelumnya teman-teman sudah mengupload tugasnya ke dalam link Google Drive. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga ilmu yang kita sampaikan hari ini yang didapatkan bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siang.